Terima kasih nih sekali lagi untuk Bu Ria ya. Sekarang setelah Bu Ria yang tampil itu Pak Baringin. Pak Baringin siap? Ada Pak Baringin? Ada Pak. Oh ya. Pak Baringin apa? Ini ya mata kuliah apa ya Pak Baringin? Sistem jaringan komputer Pak. Oke. Ibu dan Bapak, sekarang kita beralih peran menjadi mahasiswa Pak Baringin ya, yang mengontrak mata kuliah nih sistem jaringan komputer. Silakan bisa dimulai Pak Baringin. Oke, selamat pagi untuk semua. Ini perkenalkan, nama saya Baringin Sianipar, yang akan membawakan mata kuliah ini ya, sistem jaringan komputer ini selama 1 semester. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Bagaimana kabar semua yang ada di kelas ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi ini kebetulan kita 1 semester ini masih Zoom ya. Jadi masih agak santai lah. Adik-adik, Anda semua di rumah. Jadi untuk mata kuliah sistem jaringan komputer ini agak lumayan simple sih. Jadi nggak usah merasa bosan nanti ya. Apalagi Yuniarti, jangan langsung minta link presensi nanti ya. Jadi kita mulai itu sistem jaringan komputer. Jadi berbicara tentang jaringan, ada yang bisa memberikan sebuah ilustrasi atau pendapat lah. Karena ini sering dengar jaringan. Satu jaringan. Kalau di kumpulan-kumpulan ladies biasa disebut satu server ya. Satu komunitas. Jadi ini ada hubungannya juga ke jaringan. Sama juga ke komunikasi, ada juga hubungannya. Jadi ada yang memberikan ilustrasi atau pendapatnya tentang jaringan ini? Jaringan sesuatu yang saling terhubung itu mungkin, Pak. Bagus. Ada lagi? Oke, langsung aja kita lihat ya, apa pengertian umumnya, apa penjelasan umumnya. Jadi jaringan komputer ini pembahasan yang kita bahas ataupun garis besarnya, outline-nya. Yang pertama tuh nanti konsep dasar jaringannya, baru definisi jaringan komputer, baru pembagian jaringan komputer, baru topologi. Topologi itu ada bentuk-bentuk ya. Yang pertama itu kita lihat konsep. Jadi jaringan komputer ini sangat berhubungan dengan komunikasi. Jadi kita lihat konsep dasar komunikasinya. Di sini ada sebuah gambar ya. Di sini gambarnya itu ada disebutkan sebagai source atau sumber pesan kalau di jaringan. Ada destination, tujuan. Jadi di gambar ini bisa dijelaskan bagaimana ini Mega bisa memberikan sebuah pendapat tentang ilustrasi dari gambar ini. Rosi bisa memberikan sebuah pendapat atau... Iya, saya coba ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat dari gambar ini, yang satu seperti saat ini kita mungkin ya Pak ya. Saya di Bogor, Bapak di Medan, namun pesan yang ingin Bapak sampaikan ke saya itu sampai seperti itu. Terima kasih Rosi. Jadi pas yang dibilang kawan kita tadi Rosi, di gambar ini kita membuat suatu pesan dengan tujuan apa? Dengan media apa? Ini ada bentuk sinyal ya, ataupun bentuk media. Kalau di sini berbentuk suara dia. Jadi pesan yang disampaikan yang sumber ataupun source itu disampaikan melalui media suara. Sehingga apa yang dipesankan ataupun apa yang disampaikan si sore ini bisa diterima oleh
si receiver ataupun destination. Jadi di sini masalahnya ada jaraknya berapa ini dari sumber ke destination, dibutuhkan media transmisi yang baik. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi, contoh ini ya di Zoom, itu dibutuhkan transmisi, maksudnya di sana itu sinyal ya, pensinyalan kita yang bagus. Biasanya kalau komunikasi di Zoom itu menggunakan apa namanya WiFi itu agak unstable ya, sering nggak stabil. Jadi di komunikasi ini dibutuhkan, apalagi komunikasi virtual, itu komunikasi yang baik itu bisa dengan media kabel ya, biar lebih efektif, biar tujuan ataupun pesan yang disampaikan si pemberi pesan ini tercapai dengan bagus. Jadi komunikasi di sini adalah telekomunikasi ya, ataupun komunikasi jarak jauh. Itulah konsep dasar dari sebuah komunikasi. Jadi untuk pengertian komunikasi itu berasal dari kata communication ya, yaitu berbagi, sharing. Sama kalau kita di Facebook ya, ataupun di Instagram sharing, share. Share itu membagikan sesuatu yang bermakna ataupun yang tidak bermakna kepada satu atau lebih. Jadi bahasa latinnya itu communicare, berbagi, share. Jadi komunikasi itu diartikan proses menampilkan, mengubah, menginterpretasikan, dan mengolah informasi antara manusia dan mesin. Jadi inilah pokok utama daripada komunikasi ya, ataupun subjeknya. Yang pertama itu harus ada pengirim, harus ada penerima, harus ada media. Jadi yang tiga ini adalah hal yang sangat berhubungan dalam komunikasi, baik itu komunikasi di verbal ya, ataupun hanya suara, baik itu komunikasi kita di WhatsApp ataupun virtual. Kalau tidak ada pengirim, untuk apa kita ya kan berkomunikasi? Kalau nggak ada penerima, untuk apa juga kita mengirimkan pesan? Kalau nggak ada media, baik itu komunikasi di secara face to face itu ya, membutuhkan media yang namanya itu suara. Jadi angin itu yang menyampaikan suara kita kepada kawan, sehingga si kawan kita itu bisa mendengar ataupun mengetahui informasi yang kita sampaikan. Jadilah tiga konsep utama daripada konsep dasar komunikasi. Baru kita masuk ke definisi jaringan komputer. Jadi di komputer itu ada sistem jaringan ya, bukan hanya sebuah fisik. Kalau tidak ada jaringan itu komputer itu kurang berfungsi ya, apalagi zaman sekarang. Komputer itu tanpa terhubung ke jaringan internet itu kayaknya kurang efektif ya. Kalau hanya untuk sekedar mengetik, dengar lagu itu kurang bermakna. Tapi kalau ada jaringan yang namanya jaringan komputer, itu bisa di sana kita menjelajahi semua, baik itu web, video, media sosial, dan sebagainya. Jadi di sini jaringan komputer itu sekumpulan ini peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya. Jadi ini komunikasi ya. Komunikasi tadi sangat erat hubungannya dengan jaringan komputer. Baik itu kita berbagi melalui data, berbagi dengan satu printer. Mungkin adik-adik ataupun Anda semua ada kerja di kantoran ya. Jadi satu printer itu bisa dipakai 10 orang, itu yang disebut dengan namanya sharing ya. Jadi enggak satu-satu per orang, ataupun pernah kita lihat di bank ya. Di bank itu ada satu printer yang bisa ngeprint dari lantai 1 sampai 5 itu satu printer. Itu yang menghubungkan adalah jaringan komputer ataupun file sharing. Itu pengertian dari jaringan komputer. Jadi manfaatnya di sini ada resource sharing ya, itulah tadi itu berbagi printer, berbagi data, dokumen, dan sebagainya. Baru ada yang disebut dengan manfaat kedua yang di sini, integrasi. Integrasi itu satu sumber ya, satu induk, satu server tadi. Ini disebut integrasi, satu kumpulan dia. Jadi satu itu bisa diakses oleh ratusan orang, ribuan orang, terintegrasi. Baru komunikasi.
Komunikasi di dalam jaringan komputer ini dalam artian bisa kita mengakses file orang lain, bisa kita copy paste, ataupun kalau pernah masuk ke sebuah rental komputer, dia bisa mengetahui berapa jam kita di sana, itu disebut dengan komunikasi. Berapa yang harus kita bayar, itulah komunikasi kita dengan kliennya. Baru distribute processing, itu manfaat keempat. Baru keteraturan aliran informasi. Jadi aliran informasi yang kita dapat itu satu sumber berarti lebih teratur, lebih efektif. Keamanan data. Ini jelas ya, keamanan data itu di jaringan komputer, kecuali kita ngasih tahu password ataupun user kita ke kawan, itu lumayan aman. Baru konektivitas berbagai jenis dan merek komputer. Jadi di jaringan komputer ini nggak harus sama ya jenis komputernya, nggak harus sama speknya, nggak harus sama harganya, bisa beda-beda. Bisa masih yang versi lama, versi baru, versi terbaik, tertinggi, itu nggak masalah. Yang penting masih bisa dia device-nya menerima ataupun bisa terkoneksi ke jaringan, masih bisa kita berbagi. Itu tentang manfaat daripada jaringan komputer. Baru kita yang pembahasan kedua itu pembagian jaringan ya. Jaringan. Jadi ada beberapa jenis jaringan ini dilihat dari cakupan dan lokasinya. Jadi ada lokasi, ada yang sempit, ada yang luas, ada yang menyeluruh. Jadi yang pertama itu LAN ya, Local Area Network, namanya lokal ya. Lokal berarti dalam satu area ataupun dalam satu ruangan tertentu. Dalam satu lab komputer, itu yang disebut dengan LAN, yang saling terhubung. WAN ini Wide Area Network, itu lebih besar dari LAN, mungkin 3 lab, mungkin 4 lab, itu disebut dengan WAN ya, tapi saling terhubung. Kalau main itu metropolitan, itu udah menyangkut satu kota ataupun beberapa gedung ya, gedung fakultas, beberapa prodi, itu udah termasuk ke dalam jaringan metropolitan. Jadi kita lihat yang pertama itu di LAN didesain untuk kondisi ya. Ini tadi jenisnya jenis dari kondisi ataupun ini cakupan dari lokasinya. Yang pertama itu beroperasi pada area geografis yang terbatas. Jadi hanya di gedung, sekolah, kampus, itu operasi daripada LAN. Selain itu udah dinaungi oleh WAN ya, tadi WAN ataupun MAN. Baru memberi akses user atau klien itu melalui media dengan bandwidth tinggi. Bandwidth kapasitas ya, kapasitas yang kita akses. Misalnya 1000 mega, 10 giga, itu yang disebut dengan bandwidth. Jadi besar kapasitas yang kita akses. Baru menjadikan konektivitas full time. Melakukan koneksi secara fisik antar device yang berdekatan. Jadi di LAN ini hanya device yang berdekatan ya, ataupun penghubungnya antara access point misalnya, ataupun komputer satu dengan komputer yang lain yang masih berdekatan. Baru menyajikan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal. Jadi ini biasanya kalau di kampus ini yang mengontrol itu PSI ya. Jadi di sana di setting ataupun dikontrol berapa lama kita masuk, berapa lama kita mengakses jaringannya, dan usernya diberikan bisa berupa misalnya user sama passwordnya NPM ataupun nama dia. Baru teknologi yang digunakan bisa berupa kabel atau wireless. Itu kalau kabel itu biasa hanya di apa ya, di staf administrasi ataupun di ruangan dosen. Kalau wireless ini biasa untuk mahasiswa kalau di kampus dan juga di sekolah. Kenapa diberikan ini wireless akses ke mahasiswa? Karena dia kan nggak tahu perputaran dia ataupun aktivitas dia selama di kampus. Bisa nanti dia di taman, di kantin, semua. Jadi wireless ini biasa digunakan oleh si mahasiswa. Inilah untuk kondisi di bagian pertama itu LAN.
Jadi LAN ini ada sejumlah komputer yang saling berhubungan ya dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas seperti di dalam satu kantor atau gedung. Itulah tadi LAN ya. Yang pertama itu ada tipe LAN yang pertama peer-to-peer, itu satu ke komputer lain. Ada yang namanya client server, dari server ke klien. Inilah tadi ya, dari server yang mengatur semua kegiatan si klien, yang mengatur aktivitas dari si klien. Jadi si server dia bisa mengatur kita, mau diblokirnya kita, mau di settingnya kita susah masuk, terserah dia. Itu client server, itulah jenis kedua. Baru elemen dari LAN ada yang pertama itu komponen fisik ya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Itu yang pertama komputer ya. Kalau nggak ada komputer otomatis kita nggak bisa mengakses yang namanya jaringan. Nggak bisa kita online ya. Baru ada network interface card. Jadi di PC ataupun di laptop itu ada namanya disebut dengan kartu jaringan ya, atau LAN card. Ini interface card. Baru ada kabel. Kalau Bapak Ibu di sini tidak menggunakan WiFi, itu ada kabel LAN namanya ya. Kabel LAN itu ada warna biru, warna abu-abu. Baru ada topologi jaringan. Nanti kita lihat topologi jaringan itu ada 4 ya. Baru komponen software itu ada sistem operasi. Jadi komponen fisik sama software ini saling berhubungan. Nggak boleh terpisah. Kalau tidak ada sistem operasi, otomatis kita nggak bisa juga mengakses ya. Ini ada yang tahu apa yang disebut dengan sistem operasi? Yuniarti, sistem operasi. Seperti Windows gitu bukan, Pak? Iya, betul. Jadi sistem operasi itu ada banyak ya. Yang pertama tadi yang dibilang Yunarti ada sistem operasi Windows ya. Baru ada iOS. Waktunya 5 menit lagi. Ada iOS, Internet Operasi System. Waktunya 5 menit lagi ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ada iOS sama Mac, iPhone ya, atau MacBook. Baru Watt Area Network, kumpulan dari inilah tadi ya, lebih cakupannya lebih luas dari LAN. Itu mencakup geografis yang lebih luas. Baru MAN itu untuk jauh lebih besar dari LAN dan WAN, seperti kota. Jadi yang menghubungkan kita di dalam satu kota itu disebut dengan MAN ya, Metropolitan Area Network, itu nama jaringannya. Baru ada jaringan tanpa kabel, itu wireless. Untuk topologi jaringan ada topologi star, ada topologi bus, ada topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Untuk topologi bintang ada atau star, ada bentuknya di sini ya, ada star. Bintang itu merupakan bentuk dari semua node yang terhubung dengan titik satu pencabangan. Itu yang topologi pertama. Baru topologi kedua itu topologi bus, merupakan topologi yang menggunakan satu kabel di mana semua node terhubung dengan kabel tertentu. Inilah topologi bus sama gambarnya atau ilustrasinya. Baru topologi ring ataupun cincin ya, namanya ring. Itu bisa disebut juga ini topologi ad hoc. Dalam satu jaringan itu bisa kita ataupun dalam satu posisi bisa kita saling terhubung. Baru yang terakhir topologi mesh. Ini topologi di mana semua node saling terhubung. Tidak ada yang loose connection. Jadi HP jarang memang dipakai ini ya. Karena sulit dalam penanganan masalah dan pemasangan. Ini lumayan jarang dipakai. Untuk kelebihannya itu memiliki tingkat kesalahan sedikit ya, baru lebih terjamin. Kelemahan juga di sini
sulit ketika melakukan instalasi, biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam perawatan. Baru topologi tree ataupun pohon. Ini topologi tree merupakan bentuk luas ya dari topologi star, dan seperti halnya topologi star ada node device seperti hub ataupun pusatnya. Oke, dari penjelasan ini mata kuliah kita ini ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak. Oke ya, kira-kira begitulah pendahuluan dari mata kuliah sistem jaringan komputer ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, nanti saya akan memberikan tugas di Google Classroom sebagai pelajaran ataupun bahan untuk kalian pelajari di rumah, dan bahannya nanti diupload juga di sana. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa di absensi Google Classroom ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Baringin ya. Iya, Pak. Catatannya sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi pembelajaran sudah utuh gitu ya. Ada kesimpulan dan tugas ya. Dan juga ada tapi ada ini Pak Baringin untuk nggak apa-apa di sini ya. Pak Baringin itu untuk perangkat pembelajaran mohon segera diupload karena sistem penilaian saya buka belum bisa dinilai. Bisa Pak Baringin ya perangkat pembelajarannya diupload dulu. Oh iya, Pak. Apa kabar semua? Baik, Baik. Ibu. Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Hira sudah masuk. Kemarin ini ya, Omnya habis meninggal ya. Turut berduka cita. Semoga Om dari teman kita, Hira, husnul khotimah. Terima kasih. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Mari kita berdoa berdasarkan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah sampai pertemuan ke-11 ya. Untuk di pertemuan 10 kemarin, ada yang ingat tentang apa? Tentang fungsi controlling, Bu. Kita pelajaran pengantar manajemen ya, tentang konflik. Untuk minggu ini kita mempelajari tentang kepemimpinan. Kontrol. Oke, untuk sesuai ya dengan di EPS kita, untuk pembelajaran ini kita untuk mengetahui apa itu pemimpin, kepemimpinan, lalu aktivitasnya, karakteristik seorang pemimpin, lalu kemudian model-model dalam kepemimpinan. Oke, langsung saja. Apa sih itu kepemimpinan? Apa itu pemimpin dulu? Apa itu pemimpin? Ya, pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, kalau kepemimpinan, apa itu kepemimpinan? Ya, kepemimpinan itu adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi.
Atau kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, teori dan model kepemimpinan. Teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas fisik, mental, kepribadian yang terkaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Yang pertama itu ada inteligensia. Para pemimpin lebih pintar dari pengikut-pengikutnya. Lalu yang kedua, kepribadian. Kepemimpinan yang efektif. Berikutnya, karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan. Lalu berikutnya ada teori kepribadian perilaku. Studi dari University of Michigan. Pemimpin yang job-centered. Pemimpin yang berpusat pada bawahannya. Lalu yang kedua, studi dari Ohio State University. Yang pertama ada membentuk struktur, lalu konsiderasi. Yang berikutnya itu ada teori kepribadian situasional. Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Yang keempat, pendekatan terbaru dalam kepemimpinan. Yang pertama ada teori atribusi kepemimpinan. Kemudian teori kepemimpinan karismatik, dan yang terakhir kepemimpinan transaksional lawan transformasional. Apa sih syarat-syarat pemimpin? Ya, yang pertama itu pemimpin harus memiliki visi, kemampuan kerja keras, tekun dan tabah, disiplin, serta memiliki sifat kepelayanan seperti care, kepedulian. Lalu habis itu ada sopan, berbudi, konsen, perhatian yang besar, friendliness, sikap bersahabat, lalu helpfulness, sedia membantu. Ini semuanya sudah umum ya untuk kepelayanannya. Kalau misalnya yang care, sopan, itu kita juga enak ya. Untuk ngapain itu juga enak. Punya pemimpin yang seperti itu juga kitanya juga seneng gitu. Yang didambakan. Oke, berikutnya hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi diri. Lalu kemudian ada kemampuan berbicara di muka umum, pemahaman teknik atau alat kendali mutu, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, lalu transfer pengetahuan kepada bawahan, lalu motivasi bawahan. Jadi selain bisa memotivasi diri, pemimpin yang baik itu juga harus bisa memotivasi bawahan, biar bawahannya tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu mengenali karakteristik bawahannya. Kalau tidak tahu karakternya, pemimpin juga bingung. Maksudnya bawahannya mau bagaimananya, pemimpinnya juga nggak bisa nih, nggak tahu nih harus bersikap apa. Jadi pemimpin harus mengenali karakteristik bawahannya. Keinginan mengetahui perkembangan, lalu keinginan melakukan perubahan atau perbaikan, lalu sikap mental, kemudian citra diri. Nah, tugas-tugas pemimpin. Yang pertama itu ada mengantarkan atau mengarahkan. Yang kedua, mengetuai. Lalu ketiga, mempelopori atau merintis. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petua. Yang kelima, memberi bimbingan. Yang keenam, membina untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang terakhir, menggerakkan. Lalu, peran pemimpin. Peran pemimpin ada apa aja? Berkomunikasi, memusatkan perhatian pada pelanggan, lalu membudayakan mutu, mengadakan inovasi. Yang kelima, menampung aspirasi pelanggan. Yang keenam, menetapkan struktur lembaga, tanggung jawab, dan wewenang. Kemudian mengoreksi kebijaksanaan, mengatasi kendala, mengembangkan tim-tim kecil, sehingga tim kecil itu bisa menjadi besar, mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan, lalu mengadakan kaderisasi, memperdayakan anggota, dan memotivasi anggota. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Bisa dibaca, Destian, ciri-ciri pemimpin yang efektif itu apa aja? Ya, Bu, bisa. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. 1. Memiliki pengetahuan luas. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Yang keempat, kemampuan analisa yang tinggi. Yang kelima, memiliki antusiasme yang tinggi. Yang keenam, objektif dalam melakukan bawahan. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Yang kesembilan, tidak cepat putus asa. Yang ke-10, berani mengambil keputusan. Yang ke-11, memiliki rasa percaya diri. Baik, terima kasih, Destian. Itu ya ciri-ciri pemimpin yang efektif. Kemudian, ada apa aja sih model atau gaya kepemimpinan? Di sini ada 4. Yang pertama itu otoriter. Adalah gaya pemimpin yang otokritik. Artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaannya kepada bawahannya. Nah, ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter itu yang seperti apa sih? Yang kayak gimana ciri-cirinya? Silakan. Suka nyuruh-nyuruh. Ya, lalu yang lainnya? Memaksakan kehendak. Ya. Yang sifatnya vertikal. Ya, lalu? Memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak tadi sudah ya. Lalu? Oke, banyak ya. Ciri-cirinya itu banyak. Pokoknya memaksakan dan mendesak, seperti selalu memerintah, tidak mau menerima saran dari bawahan, lalu terkadang tuh dia tanpa musyawarah gitu, langsung mengambil keputusan saja, lalu hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok. Pokoknya kurangnya adanya rasanya kekeluargaan gitu. Oke, berikutnya itu ada apa? Laissez-faire. Ya, itu adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Beda ya sama yang tadi. Ini memberikan kebebasan. Nah, ciri-cirinya berarti seperti apa tuh? Ciri-cirinya gimana? Bebas memberikan kepada bawahan. Ciri-cirinya gimana? Oke. Ciri-cirinya gimana? Ya, jadi memberikan ke bawahan, Bu. Ya, percaya ya kepada bawahan. Lalu? Suka traktir bawahan, Bu. Oke, lalu? Kurang bermusyawarah. Oke. Lalu? Udah dibohong di bawah. Percaya kepada bawahan. Ya, jadi untuk gaya kepemimpinan ini, pemimpinnya itu bersikapnya itu pasif.
Jadi semua target diberikan kepada bawahan. Nah, jadi perencanaan dari tujuannya itu kurang jelas karena kan semuanya diberikan kepada bawahan. Bawahan merasa sebagai orang yang berkuasa. Jadi yang berkuasa itu bukan pimpinan tapi merasa bawahannya karena semuanya diberikan kepada bawahan. Pemimpin tersebut menghargai pendapat bawahan dan kurang bermusyawarah karena benar-benar semuanya itu diserahkan kepada bawahan. Nah, yang berikutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Adalah pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Itu yang seperti apa? Pemimpin demokratis itu ciri-cirinya seperti apa? Mau mendengarkan pendapat bawahan, Bu. Oke, mau mendengarkan pendapat bawahan. Lalu Jangan gimana? Ada dua suaranya? Destian? Menghargai pendapat bawahan, Bu. Oke, sama ya yang tadi sudah Hira sebutkan ya. Lalu? Ya, jadi musyawarah. Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini ia adil dan bijaksana, mendengarkan apa kata bawahan, menerima masukan, menerima kritik dari bawahan, menciptakan suasana itu seperti kekeluargaan. Nah, terus terfokusnya itu hasil dari musyawarah, bukan dari si bawahan atau dari atasan aja, tapi dari musyawarah bersama. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut untuk gaya berikutnya, gaya terakhir yaitu situasional, yaitu kepemimpinan yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Ciri-cirinya seperti apa? Pemimpin yang situasional itu? Fleksibel ya, Bu. Ya, fleksibel. Lalu? Waktunya 5 menit lagi. Oke. Gimana? Fleksibel. Ya, jadi Sesuaikan diri. atasannya itu mempunyai tujuan yang jelas, bersifat terbuka, terus prinsipnya itu konsisten terhadap suatu masalah, mengutamakan sesuatu keluargaan. Jadi dia menempatkan bagaimana di situasi tertentu. Lalu berikutnya cara memotivasi bawahan. Tegurlah tapi jangan kasar. Pekalah terhadap manusia. Kemudian bijaksana terhadap hal-hal sensitif seperti jangan remehkan seorang bawahan. Jangan kritik bawahan di depan orang lain. Jadi kalau mau kritik atau ada yang salah dipanggil, jangan di muka umum atau di banyak orang. Lalu sesekali beri perhatian penuh bawahan. Jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Lalu kemudian jangan memunculkan anak emas. Jadi semua itu sama aja, tidak ada yang diemaskan. Walaupun laki ya, nggak ada yang diemaskan atau diembakkan. Kemudian selalu berusaha mengembangkan bawahan, mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh bawahan, jangan membanggakan diri depan hadapan bawahan. Lalu jangan racuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang bawahan yang kurang berprestasi. Jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Oke, saya berikutnya ada kepemimpinan yang baik, ada kebiasaan, lalu tekadnya. Kepemimpinan yang baik ada 5 kebiasaan dan 10 tekad. Lalu kita ada kuis ya, nanti bisa di-join.
ada 15 pertanyaan, kalian bisa jawab. Lalu jangan lupa buka e-learning. Saya sudah upload soalnya ada di LMS, kalian bisa jawab. Dan saya ada sedikit video bagaimana sih pemimpin tuh jangan sampai melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi nanti kalian bisa buka di LMS kalian, bisa kalian lebih pahami lagi dan bisa kalian tonton videonya dan menjawab soal-soal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Saya dapat sedikit nih karena saya yakin nanti di sini itu kelas ini ada yang akan menjadi pemimpin. Semua itu pasti kita ada pemimpin kalau ada kemauan. Jadilah pemimpin yang didambakan, diinginkan bukan yang diabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya. Jadi catatannya itu tadi ada tugas juga ya dengan ada Pak mengisi itu sudah menyimpulkan juga. Jadi pembelajaran utuh ya sama dengan yang sebelumnya, ada pelibatan teknologi dan media dan sebagainya. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu mau teman-teman langsung buka LMS seperti biasa. Silahkan diklik presensi biar Ibu konfirmasi. Oke, siap. Yang tidak datang itu 2 orang teman kita ya. Ada Bunga Citra dan ada Arton Sena ya. Oke, semoga Bunga Citra dan Arton Sena diberikan kesehatan kembali. Sesuai dengan kontrak kuliah kita ya teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai keterampilan mengajar, membuka dan menutup pembelajaran. Apakah slide show Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Udah, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Jalan tidak? Jalan, Bu. Jalan, alhamdulillah. Oke, teman-teman, di sini kita di minggu ke-6 kita akan mempraktikkan cara berkomunikasi dalam pembelajaran yang efektif, efisien, empatik dan santun ya. Adapun format yang akan kita lakukan hari ini adalah karena ini pertemuan kita yang ke-6 dan kita akan menganalisis video-video terlebih dahulu untuk memunculkan rasa ketahuan teman-teman apa sih sebenarnya membuka dan menutup dalam pembelajaran. Oke. Namun sebelum sampai ke sana, Ibu bahas dulu di sini. Kita ulang sedikit materi kita yang kemarin, kita review sedikit ya, kita mundur ke belakang bahwa ketika kita masuk ke dalam kelas ya, nanti kalian ini begitu masuk ke dalam kelas pasti akan yang di alam yang pertama itu adalah gugup, takut, memandang kanan, kiri, melihat atas, bawah gitu ya. Jarang ada yang berani menatap siswanya. Kenapa? Nah, ini ada strategi bagaimana kita anggap kita masuk dalam suatu peperangan gitu ya. Dan kita harus memiliki strategi untuk bisa menang. Bagaimana Bu caranya gitu ya? Tentu kita akan bertanya bagaimana ya caranya supaya kita bisa menang ketika kita menghadapi siswa. Kita bisa menatap siswa, kita bisa berinteraksi secara baik, santun kepada siswa. Caranya itu kira-kira. Nah, Ibu mau bertanya dulu di sini. Ini kan udah semester 6 kita. Kemarin udah dapat mata kuliah strategi. Ada yang bisa bantu Ibu? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa berkomunikasi secara aktif, santun, efektif kepada siswa? Coba silakan. jawab, Bu. Iya, Mega, silakan Mega.
Kita harus yang pertama kita sebagai dosen gitu ya, kita harus paham dulu materi yang akan kita sampaikan. Setelah itu kita harus mengetahui istilahnya situasi kelas ini seperti apa, begitu. Oke, good sekali, Mega. Itu dari kesiapan kita ya. Jadi kita kalau nggak kuasai konten memang tidak akan berani melihat ke arah siswa-siswa kita. Namun dari sisi siswa kita, kita harus pertama sekali kenali siswa kita itu melalui keluarganya, bakatnya, dan gaya belajarnya. Sehingga siswa-siswa kita yang beraneka ragam tentu ya, ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang memang harus audio visual gitu. Ini bisa kita cover seluruh gaya belajarnya. Terkadang kalau kita di dalam kelas, nanti ya biasanya ini kalian temukan, ini pasti akan kalian temukan nanti di lapangan, kalian melihat ada siswa ketika kalian jalan berdiri di depan, dia melihat kita di depan. Kalian mundur, jalan ke belakang, matanya ikut mundur jalan ke belakang. Tapi ada yang satu lagi cuman coret-coret aja taunya gitu. Nah, jangan dimarahin yang coret-coret gitu. Ya, ini nggak bisa kita marahin yang coret-coret, tapi itulah gaya belajar si anak ini tadi gitu ya. Nah, gaya-gaya belajar ini yang harus kita kenali sehingga kita mampu menatap berkomunikasi langsung kepada siswa, yang dimana gaya belajar itu tadi kita katakan dengan kita mengenal secara baik pribadinya. Oke, nah untuk mempersiapkan itu semua tentu kalian sebagai guru baru harus menerjemahkan RPP ya, harus menerjemahkan RPP kalian ke dalam kompetensi-kompetensi ini. Ya, yang dikatakan Mega tadi, apa yang pertama? Harus pedagogik, kalian harus menguasai bahan, gitu ya. Kalian harus mampu menjadi guru yang profesional. Profesional di sini artinya apa, Bu? Artinya kalian tepat waktu. Jadwal masuk jam 8.45, kalian datang jam 8.40. Jadi kita luar sampai dibandingkan siswa. Jangan datangnya jam 9.15. Artinya kita tidak profesional. Penerjemahan kata profesional itu sendiri adalah ketika kita sudah dikatakan profesional, berarti orang lain agak sulit untuk menggantikan pekerjaan kita. Itu yang dikatakan dengan profesional ya. Nah, kompetensi kepribadian ini dia tadi bagaimana teknik kita berkomunikasi kepada siswa, bagaimana pribadi kita, dan sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan kita. Nah, di sini Ibu katakan tadi, kita terjemahkanlah pembelajaran kita itu tadi dengan skenario pembelajaran. Apa sih Bu sebenarnya skenario pembelajaran ini? Pentingnya apa? Boleh teman-teman bantu Ibu jawab? Silahkan. Wibi kali, bantu Ibu jawab Wibi. Widi, maaf. Widi, bantu Ibu jawab Widi, silahkan. Pas, Bu. Pas, oke. Kenapa pas Widi? Sebenarnya Ibu mau dengar kalian boleh jawab apa aja, gagasan kalian apa aja Ibu terima dulu. Gitu. Lagi nggak fokus, Bu. Oh, nggak fokus. Aduh, lagi baru apa Widi dengar nama bunga tadi gitu karena bunganya nggak datang. Iya, Bu. Oke ya, Ibu tanya lagi ke yang lain deh. Ibu pindahkan, kasihan. Widinya sedang nggak fokus, bunganya nggak datang. Ibu tanya ke Fauzia. Gimana Fauzia? Apa sih arti skenario pembelajaran itu, Fauzia? Mungkin lebih ke apa-apa aja yang akan dipelajari gitu. Iya, good sekali. Jadi kalau dikatakan dengan skenario pembelajaran, berarti apa-apa yang akan kita pelajari, kita terjemahkan dalam bentuk narasi tektokan gitu. Guru kira-kira bilang apa ya? Kira-kira siswa kita nanti bilang apa? Saya mengucapkan apa? Kira-kira siswa saya akan menjawab apa? Gitu ya. Nah, RPP itu sebenarnya untuk kalian, calon guru muda, bisa diterjemahkan dengan membuat skenarionya terlebih dahulu.
gitu. Jadi ketika ada di dalam kelas kita bisa menaklukkan itu siswa-siswa yang matanya terlihat sedikit menantang kepada kita, gitu kan? Biasanya mereka akan melihat, guru baru nih, nantangin rata-rata matanya ke arah kita. Nah, di situ masuklah kita, karena kita sudah mempersiapkan skenario tidak hanya dalam berupa RPP, maka kita bisa mengalahkan dengan strategi yang sudah kita buat. Oke. Tentu dalam pembuatan ini kalian tidak akan bisa langsung mempraktikkan ya, nggak adil gitu, nggak fair ya langsung mempraktikkan. Maka Ibu akan memberikan contoh kepada kalian, walaupun sebenarnya kalian sendiri sudah melihat dong beberapa tahun belakangan gimana dosen fisiologi tumbuhan mengajar, gimana dosen anatomi fisiologi hewan mengajar gitu ya. Tentu kalian sudah melihat, oh saya suka nih dengan gaya pengajaran Ibu ini, saya ambil deh. Oh, saya nggak suka bagian yang ini, saya buang deh, gitu ya. Nah, coba dicek dulu LMS-nya ya. Coba dicek LMS-nya. Tadi di situ sudah Ibu masukkan videonya, dan juga sudah Ibu masukkan lembar observasi kita. Apa-apa yang mau kita lihat dari video yang akan Ibu share di sini secara global. Ibu fokus ke lembar LMS-nya ya teman-teman ya. Tolong teman-temannya diambil lembar LMS-nya untuk bahan observasi kita. Melihat, ini kakak kelas kalian, kalau tadi malam sudah ada yang membuka, maka good sekali. Ini kakak kelas kalian yang berhasil membuat video pembelajaran, tapi silahkanlah dinilai sendiri ya. Ibu tidak akan berkomentar terlebih dahulu. Kita sudah memegang sama-sama format observasinya, silahkan. Ini ada 3 menit pertama dan ada 2 menit di bagian penutup. Ibu play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu harap juga kalian untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan walaupun di rumah. Sebab saat ini negara kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah. Tidak adanya tatap muka antara Ibu sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa. Sehingga Ibu membuat video pembelajaran kali ini dengan harapan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, serta lebih mudah memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan beberapa tips kepada kalian untuk belajar efektif di rumah agar lebih mudah mengerti. Yang pertama, mungkin kalian harus fokus terlebih dahulu, siapkan mental, keinginan, fisik untuk memperhatikan penjelasan Ibu walaupun hanya di video. Kalian harus menyimak dengan baik, mencatat hal-hal yang penting. Kemudian yang terpenting juga kalian harus mencari posisi belajar ternyaman versi kalian sendiri ya. Selanjutnya untuk daftar hadir, Ibu akan menganggap hadir kalian jika kalian telah menonton video pembelajaran Ibu kali ini, tugas-tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, Ibu anggap materi sebelumnya, jika masih ada yang ingin kalian pertanyakan, bisa kalian buat list pertanyaan kalian, lalu kumpulkan ketua kelas, nanti ketua kelas akan mengirim ke Ibu. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu, dan Ibu akan kirim ke WA. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan sedikit menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini, jelaskan dengan gambar yang akan Ibu sajikan, serta video, dan kalian akan menganalisis, mencatat, dan mencari tahu dari sumber referensi lainnya. Nantinya akan ada tanya jawab, diskusi, dan juga akan ada kuis, lalu akan ada juga tugas mandiri. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, alangkah baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa
sarapan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di antaranya ketiksilkan energi, dan energi yang dihasilkan tersebut akan kita gunakan untuk beraktivitas. Mungkin kalian belum mengetahui bahwa ketika makanan dan minuman yang kalian cerna itu berbahan dasar apa, proses pembuatannya itu seperti apa, lalu manfaat bagi tubuh kita seperti apa. Kalian jumpai yaitu ada nabrat, kemudian ada kecap yang banyak mengandung protein, ada rempah-rempah, lalu ada topping yang bisa kalian tambahkan berupa telur yang banyak mengandung protein. Namun yang ingin Ibu garis bawahi di sini adalah kecap, di mana kecap merupakan produk yang berbahan dasar teknologi lain, di mana kasih sehingga nantinya akan dihasilkan produk. Oke ya, sampai di sini dulu untuk pembukaan yang disampaikannya. Kemudian kita lihat di bagian penutup. Soal Di 11 ada pembahasan fungsinya masing-masing di dunia, peranan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Allah menciptakan jasad-jasad reinik di dunia ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun makhluk yang sangat kecil, tetapi mikroorganisme memiliki peranan penting bagi manusia, terutama untuk meningkatkan produk pangan. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2, dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya. Ialah segala sesuatu yang dijadikan Allah telah diberi perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat, fungsinya masing-masing dalam hidup. Kalian belum memahami, bisa kalian tanyakan melalui grup WA. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya. Silahkan masing-masing dari kita membentuk kelompok-kelompok kecil. Oke, Ibu bentuk ya. Kita bisa nanti saling berkomunikasi. Yuniarti nanti itu gabung dengan Widi, kemudian Baringin nanti silakan gabung ya dengan Vigo, sepakati apa-apa dari lembar observasi itu yang akan kita amati, kemudian Destian nanti dengan Hira, lalu Fauziah dengan Pipit ya, seperti itu dulu ya, kita bentuk kelompoknya. Ibu akan share juga agar memperjelas apa-apa. Hari ini kita blended ya teman-teman ya pembelajarannya. Jadi hari ini kita online, di minggu depan untuk praktiknya kita offline ya. Kita datang ke kampus, kita langsung praktikkan. Karena dari menonton video tadi tentu teman-teman sudah memiliki sedikit gagasan, gitu ya, sedikit gagasan. Oh, seperti itu gambarannya kira-kira. Dan biasanya pengalaman Ibu, kalian akan lebih improvisasi dari apa yang kalian lihat. Generasi milenial ya kan? Generasi sekarang luar biasa sangat lentur dengan teknologi. Oke ya, silakan Ibu kasih kesempatan hanya 2 menit saja ya, sambil Ibu share screen. Oke, kita mulai diskusi kita. Yang pertama, kita lihat di video tadi. Ibu mau nanti secara bergantian. Namun karena ini keterampilan kita membuka dan menutup, maka bergantian teman-teman mengomentari hanya di bagian pembuka dan penutupnya saja. Dan ini akan kita praktikkan nanti pada saat kita mengajar di kelas ya, minggu depan. Minggu berikutnya langsung kita praktik satu-satu hanya untuk membuka dan menutup saja dulu. Membangkitkan perhatian dan minat siswa dengan gaya mengajar dia yang antusias. Silahkan dikasih checklistnya yang mana? Ya. Oke. Boleh silakan. Destian memberikan komentarnya dengan yang tadi. Untuk poin A. Hasil diskusinya apa? Ya itu ya. Katanya Destian seperti itu. Coba Ibu mau nanya ke Vigo. Vigo gimana Vigo?
Untuk yang poin 1A ya Bu ya? Gaya Iya, poin mengajar. 1A. Iya, Ibu mau bandingin Bagus, ya. versinya kelompok kamu. Skornya 5 Bu. Skornya 5, berarti good Ya. sekali. Ya, karena informasinya bagus. Ada yang beda skornya? Silakan. Semuanya sepakat skornya 5? Waktunya 5 menit lagi. Baik, Bapak. Ya, baik, Bapak. Ada yang sepakat skornya 5? Semua sepakat skornya 5? Maaf. Oke, kalau semua sepakat. Nah, nanti ini silahkan kita isi semuanya ya. Menimbulkan motivasi, sebenarnya menimbulkan motivasi ini sangat gampang ya teman-teman ya. Seperti tadi yang dilakukan kakak kita kelas ya, kakak kelas kita itu tadi, dia menimbulkan motivasi dengan mengumpamakan nasi goreng. Di nasi goreng itu ternyata ada protein loh yang kalian makan, apa aja? Oh, ada kacang kedelainya, oh ada telurnya gitu ya. Atau dalam bahasa sederhana misalnya kalian nanti ingin membawakan materi tentang tumbuhan monokotil dan dikotil. Sebenarnya bawa aja daun-daunan ya, ambil daun-daunan yang ada di sekitar kita bawa, terus kita masuk kelas sambil membawa bungkusan kayak kotak kado gitu. Masuk ke kelas, Assalamualaikum anak-anak, hari ini Ibu datang membawa oleh-oleh untuk kelas kita, gitu kan. Ternyata pas Ibu buka apa? Daun-daunan yang akan dipelajari hari itu. Jadi dia bisa melihat langsung, bisa menyentuh langsung apa itu monokotil, apa itu dikotil. Atau sistem rasa ya, indera perasa pada diri manusia gitu. Nah, bisa kalian bawa gula, bisa bawa jeruk, bisa bawa apalagi yang pahit, obat, kemudian bisa bawa apalagi yang asem gitu ya. Nah, ini bisa kalian jadikan motivasi di awal. Ini motivasi di awal yang merangsang stimulus dan responnya. Oke ya, kira-kira seperti itu, dipelajari lagi nanti dari LMS-nya, video-video yang sudah Ibu sampaikan, dan diisi dan dikumpulkan kembali pada LMS juga yang sudah Ibu berikan ya di online learning UHAMKA-nya. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, karena hari ini kita sudah mengobservasi, tentu di hati kita masing-masing mulai ada ide yang akan kita lakukan di minggu depan ya, minggu depan. Nah, di minggu depan secara berkelompok juga, Ibu minta seperti yang tadi ya, Vigo dengan Hira, itu nanti juga akan berkolaborasi membuat skenarionya, bagaimana, dan mempraktekannya. Karena walaupun skenario sama, bisa saja yang dipraktikkan itu berbeda. Nah, di minggu depan akan kita tampilkan keterampilannya masing-masing, bagaimana keterampilan membuka dan menutup ini. Sebelum Ibu tutup, teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu kepada Ibu mengenai tugas kita atau konten kita hari ini, materi kita hari ini, silakan. Sudah Bu, cukup, terima kasih. Bu. Oke, alhamdulillah. Banyak-banyak Bu. Oke, siap. Udah banyak itu tugasnya ya. Kalau begitu Ibu minta, karena tidak ada yang bertanya, Ibu minta satu orang memberikan kesimpulan kepada materi kita hari ini, boleh? Silakan. Ibu, saya bantu untuk kesimpulannya. Ya, silakan Ria. Ya, keterampilan membuka dan menutup sangat penting dikuasai oleh guru atau tenaga pengajar karena merupakan proses awal menstimulasi munculnya respon dari siswa atau mahasiswa. Sekian Bu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ria, bagus sekali teman-teman, luar biasa. Ibu nggak nyangka ada memberikan kesimpulan sebagus itu. Silakan kita kasih applause dulu kepada Ria ya. Benar sekali ya, keterampilan membuka dan menutup itu penting kita kuasai ya, sangat penting kita kuasai karena dari keterampilan membuka dan menutup ini akan muncul respon awal siswa. Ya, respon awal siswa di mana akan ada pertemuan mau ngapain aja selama proses pembelajaran berlangsung, dan di akhir akan ada tagihan apa hasil kesimpulan ya, apa hasil pembelajaran hari ini dan apa yang akan saya pelajari di minggu berikutnya. Jadi ini memang betul-betul konten di mana siswa akan distimulus dan merespon apa yang kita berikan. Mungkin itu saja teman-teman, jangan lupa Ibu minta perhatiannya sesuai dengan due-date-nya, tugasnya diselesaikan sesuai jangka waktu yang sudah kita sepakati bersama. Akhir kata Ibu mengucapkan
selamat mengerjakan ujiannya, dan Ibu mohon maaf kalau dalam proses penyampaian mata kuliah ini ada hal-hal yang kurang tepat yang Ibu sampaikan. Dan terakhir kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat, kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosi ya, Pak. sudah menyampaikan materi ya bagaimana proses pembelajaran berlangsung ya di dalam kelas. Komentar dari saya itu sudah bagus ya, sudah utuh. Terus juga tadi ada juga tugas, ada kesimpulan, capaian pembelajaran disampaikan ya di awal juga. Iya. Terima kasih Bu Rosi. Setelah Bu Rosi, Terima kasih Bu Bapak. Yuniarti ada ya? Yuniarti Pak, iya betul. Ya. Untuk Pak Baringin ya, barusan saya cek di LMS sudah bisa, sudah nilai sudah ada, sudah saya Andri. Terima kasih Pak Baringin. Silahkan. Oke, Bu Yuniarti mau mengajar apa? Saya sebenarnya prodinya PGSD, tapi yang saya ajarkan hari ini mata kuliah yang biasa saya ampu di prodi bahasa Inggris, Pak. Oh iya. Oke, Ibu dan Bapak, sekarang kita beralih peran sebagai mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Bu Yuniarti ya, bahasa Inggris. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Okay, sudah siang. I know this is not the first course for you, but I hope you are still excited to get to know or to listen to the explanation that I am going to give you today. Okay, today we're going to learn about interpreting. Have you heard about word interpreting before? Interpreting kalau bahasa Indonesia ya. Interpreting. Have you heard about it before? Atau nih, dulu misalnya kalau nonton TV suka ada misal bintang tamu dari luar negeri tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada seseorang yang membantu untuk menerjemahkannya. Nah, itu adalah seorang interpreter. Interpreting itu merupakan activity-nya, ya, the activity to transfer language to another language in a form of spoken. Kalau translation kan source-nya written, kemudian produknya juga written, but interpreting source-nya spoken, produknya juga spoken. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian akan memahami mengenai konsep dasar dalam pelaksanaan interpreted interview. Nah, ini lanjutan dari apa yang dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, karena ini kita sudah masuk ke minggu kelima, gitu ya. Nah, di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu interpreting. Jadi tadi mengingatkan kembali ya kepada Anda semua mengenai apa itu praktek interpreting. Okay, today we are going to I'm going to explain to you about interpreted interview or communication, gitu ya. We call it as interview because the communication it's only between two people or two parties. Transaksional, komunikasi transaksional atau komunikasi ada tanya jawab antara dua pihak, gitu ya. Bisa jadi satu parties itu only consists of one person and the other parties consists of one or more. But here in interpreted interview it means sebuah interview yang dihadiri oleh seorang interpreter. Okay, let me share you my screen. Sudah terlihat?
Sudah, Ibu. Oke, interpretive interview. Nah, the objectives of interpreted interview, but here I'm going to explain to you first the concept of interpreted interview. We call it interview karena disebut interview itu karena komunikasi antar dua pihak gitu ya, maksud interview itu. Nah, interpreted interview means a communication with the help of an interpreter. Yeah. So there are two parties. They are trying to communicate because they don't have the same language or because they don't understand each other because of different language. Jadi we need the help of an interpreter to bridge the communication. Nah, that kind of activity we called it as interpreted interview. Nah, here first I'm going to explain to you about the objectives or the goals of interpreted interview. The objectives of an interpreted interview are the same as those of an interview not involving an interpreter. Jadi even interviewnya itu ada seorang interpreter gitu ya, atau walaupun komunikasinya ada seorang interpreter, tapi objectivesnya, tujuannya, goalsnya, it's similar, it's the same. Misal, the objectives of the communication for negotiation, ada tidak adanya seorang interpreter, dua orang tersebut berkomunikasi tetap tujuannya for negotiation. Or, for example, the objective is to untuk menginterogasi misalnya gitu ya. Ada tidak adanya seorang interpreter, the objective of communication is still the same. But what's the difference between common interview and interpreted interview? Bedanya apa sih ketika common interview yang biasa and interpreted interview with the existence of an interpreter? Nah, the difference is in the dynamic of conversation-nya. Yeah. First, length of time. The time needed for the communication is different between common interview and interpreted interview. Kalau common interview, it will be shorter, the time, lebih pendek karena when someone speak, the other person can respond, directly respond, gitu ya, bisa langsung dijawab. But in interpreted interview, when someone speak, the other person need to wait, the interpreter, to translate or to transfer the language to the other language. Jadi nunggu dulu nih, kalau misalnya A berbicara, nunggu dulu interpreter menerjemahkan, baru nanti B bisa merespon. Gitu. Itu berlaku sebaliknya, terus seperti itu. Nah, because there is an interpreter, jadi length of time-nya, waktu yang dibutuhkannya lebih lama karena ada satu pihak lain yang berbicara atau yang terlibat di situ. Okay, so that's the difference between common interview and interpreted interview. The first one is length of time, and the second one is cannot respond spontaneously because of the language different. For example, the client and the professional, when they talk to each other, they cannot respond directly because they have to wait the interpreter to transfer the language. Okay? Do you understand so far? Paham sejauh ini? Ya, Bu. Next, the interpreter's objective is to effect as accurately as possible the communication between the parties. Terus dalam komunikasi itu, tujuannya ada seorang interpreter itu untuk apa? Si interpreter itu tujuannya untuk apa ada di situ? Nah, si interpreter ada di situ itu tujuannya untuk membuat komunikasinya berjalan lancar, efektif, seakurat mungkin, seolah-olah komunikasi tersebut without the existence of an interpreter. Ya, berjalan lancar seolah-olah tanpa kehadiran seorang interpreter. And then skills required. Biar agak besar, saya next slide aja. Skills required to be an interpreter. To be an interpreter, there are so many skills that you need to master.
First language skills. Yeah, of course, like speaking, listening, reading, writing, it should be in the advanced level. And then grammar, syntax, fluently, idiom, proverb, and etc., linguistic, and etc. You have to master all of it. Yeah, and then cultural knowledge also. Pengetahuan tentang culture, karena ketika dua bahasa yang ada orang datang dari dua bahasa itu pasti punya culture background yang different juga. There is a sentence said that language is culture bound. Bahasa itu sangat erat kaitannya dengan culture. Jadi ketika memahami bahasa, it means we also need to understand about their culture. And then interpreting skill, of course. Ya, sebagai seorang interpreter harus punya skill interpretingnya itu correctly transfer meaning from one language into another with the correct manner, ya, dengan cara yang betul atau yang bagus. Nanti caranya seperti apa sih? Nanti akan saya tunjukkan melalui video. And then the yardstick against which one measure the success of the interview is the interview not requiring an interpreter. Jadi interpreted interview yang disebut sukses itu yang seperti apa? Yang disebut sukses itu ya yang berjalan lancar as if without the existence of an interpreter. Jadi komunikasi antara dua orang itu tetap bisa berjalan lancar. Mereka tidak merasakan terganggu dengan kehadirannya seorang interpreter, gitu ya. Jadi komunikasinya tetap smooth gitu, walaupun ada seorang interpreter di situ. Next, interpreter and other parties. As an interpreter, we may work in a different wide range of situation and with different or with variety of people. Karena kan interpreter memang backgroundnya kan di language gitu ya, tapi kliennya bisa jadi dari berbagai macam background. It can be a businessman, it can be a doctor, it can be a lawyer, it can be misalnya head of nation, atau bisa juga social worker, atau misalnya parents or teacher. Klien mereka bisa siapa saja. It means they should be able to interact with different kind of people with different kind of background. Dengan interpreter juga should have a wide repertoire of knowledge, ya, punya banyak pengetahuan, karena dalam interaksi itu pasti yang dibicarakan akan banyak hal. Misalnya konteksnya education, so the interpreter needs to know about apapun yang akan dibicarakan oleh si kliennya dalam konteks education. Konteksnya misalnya law, berarti interpreter harus menguasai juga tentang topik yang akan dibicarakan oleh kliennya gitu pada saat itu. So that's why the interpreter must attempt 3 things before or every time he or she is going to do a practice of interpreting. The first one is briefing, introduction, and debriefing. Briefing means you're making communication with your client before the interpreting practice, explaining about the context of communication. Ya, dijelaskan kepada klien kita konteks komunikasinya ketika ada seorang interpreter itu harus seperti apa sih, batasannya bagaimana, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, gitu ya. Itu dijelaskan di briefing. Kemudian kita juga membicarakan tentang apa yang nanti akan mereka bicarakan atau apa yang nanti akan mereka obrolkan, gitu ya. Interpreter itu harus tahu supaya nanti kita persiapan dulu. Kemudian introduction, you introduce each parties, introduce client A to client B, introduce client B to client A, especially their cultural background, gitu ya. Tapi ketika memperkenalkan culture bukan berarti kita making generalization, gitu ya, tapi menjelaskan konteks culture-nya. Jangan sampai malahan kesannya kayak bergosip, gitu ya. Misal nanti misalnya ya, Anda akan berbicara dengan si A misalnya itu, kemudian dia itu backgroundnya dari daerah mana, kemudian Anda menjelaskan ke klien yang satunya, oh hati-hati loh Pak, misalnya kalau dari daerah situ tuh biasanya begini. Nah itu you are making judgment and making generalization, itu kalian nggak profesional.
gitu. Nah, kemudian after that, after introduction, we do interpreting practice. After the interpreting practice ended, there will be debriefing. Debriefing itu it is optional sebenarnya, bisa dilakukan dan tidak bisa, dan tidak pun tidak apa-apa. Tapi debriefing ini biasanya to clarify about things happen in the middle of interpreting practice and to untuk menanyakan kepada klien kita whether they need our service again in the next interaction or in the next communication. Nah, next, okay, here is the flow of communication, the difference between normal interview and interpretive interview. Kalau tadi kan saya menjelaskan, mungkin kalian belum terbayang gitu ya, maksudnya itu gimana sih? Nah, ini bagiannya seperti ini. In common interview, gitu ya. Kalau common interview, kan communicationnya only between two people, professional and client. If they have the same language, they can directly interact between each other, gitu ya. Mereka bisa langsung komunikasi seperti kita sekarang, misalnya langsung tanya jawab komunikasi, and that's fine because they have the same language. But when professional and client are having different language, and they don't understand each other, we need an interpreter to help or to bridge the communication between the professional and the client. And the dynamic of communication is different. Di sini there are two kinds of lines here. Ada solid line between professional and client. Ini bentuknya solid line. Kemudian ada broken line, ya, yang samping-samping itu between professional and interpreter. Kemudian interpreter and client, client and interpreter. Kemudian interpreter and professional. Nah, the symbol of solid and broken line here ini adalah tanda bahwa yang solid line to show that the main communication is between professional and client, gitu ya. Communicationnya utamanya between professional and client, but the flow of communication itu harus mulainya dari professional speak or convey something, itu melalui interpreter dulu message-nya, di-convert into other language, baru disampaikan ke klien, nanti sama klien direspon melalui interpreter lagi, kemudian dari interpreter disampaikan ke profesional, itu akan selalu seperti itu. Tapi in this communication, interpreter itu bukan bagian dari interaksi, bukan bagian dari interaksi utama, gitu ya. Interaksi utama still between professional and client. Tapi interpreter di situ hanya tool to transfer the language. Okay, so this is the theory about the dynamic of liaison interpreting, or of how interpreted interview happens, ya, in interpreting practice. Now I will show you a video tentang apa yang betul dan tidak betul in interpreting practice. Oke, sudah muncul layar videonya. Sudah, Ibu. Okay. When a language barrier exists, the presence of a professional interpreter is crucial. A professional interpreter facilitates. Suaranya jelas tidak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Constructed communication, and when this is done right, a good interpreter begins to become transparent as they act as a conduit for the conversation. In this video, you will see common mistakes of an untrained interpreter, followed by the proper technique of a professional interpreter. Hello. Let him know that I'm glad he's here today. Dice que está muy contento que está aquí hoy.
I just want to start out asking him some basic questions, so let him know that I'm ready to go. Dice que le va a hacer unas preguntas básicas. Ask him who lives at his house. Él quiere saber quién vive en su casa. Pues vivo yo, mi esposa y 4 niños. Said that it's himself, his wife, and his 4 children. Okay, what are their ages? ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Él quiere saber. Uno tiene 13 años, 10, 5 y 2. He said that his children are 13 and 5 and 2. Thank you for being here today. Thank you for being here today. Gracias por venir hoy. I really appreciate you coming out. Y aprecio que esté aquí hoy. I just want to start by asking you just some basic questions. Le quiero hacer unas preguntas básicas. Who all lives at your house? ¿Quiénes son los que viven en su casa? Vivo yo, mi esposa y mis 4 niños. It's myself, my wife, and my 4 children. Okay, what are their ages, your children? ¿Y sus hijos cuántos años tienen? Uno tiene 13 años, 10, 5 y 2 años. One is 13, 10, 5, and 2 years. Okay. Whenever possible, an interpreter should sit to the side and slightly behind the target language speaker. As you saw in the video, this emphasizes the message, not the interpreter. It reduces distraction and allows the parties to engage each other, not the Okay, so for body positioning, the interpreter sit beside the client, not sit beside the professional. There is a professional and client. The interpreter sit beside the client to emphasize, and in that interaction, the interpreter is there to emphasize the message, untuk memberikan penekanan kepada message-nya. Kemudian kenapa di situ? Jadi supaya ketika conversation itu dua party itu only focus on the message, not focus on the interpreter. Kemudian reduce distraction. Kalau ada di samping kayak tadi akan ada kemungkinan both client or interpreter, both client and professional ketika communication itu melihatnya ke interpreter, bukan saling melihat ke satu sama lain. Kemudian increase engagement. Jadi supaya in the conversation they focus on each other gitu. Nah, supaya engagementnya antara dua pihak itu lebih meningkat atau lebih bagus. interpreter. Sanchez, do you know why you're here today? Señor Sánchez, él quiere saber si usted sabe por qué está aquí hoy. Yo no tengo la menor idea por qué usted está aquí. He said he has no idea why you're here. Well, I received a report with some concerns about your son Luis. Él dice que recibió un reporte que se trata de unas preocupaciones de su hijo Luis. ¿Qué tipo de Your time is 5 more minutes. To know what kind of. Okay. Okay, Five. Pak. Well, the report says that Luis has an injury to his eye, and I'm concerned about that. Él dice que según el reporte, Luis tiene unas lesiones al ojo y está preocupado. ¿Que Luis está preocupado por su ojo? No, él dice que él está preocupado por lo que encontró con Luis. ¿Y qué tipo de preocupación tiene él? He wants to know what kind of concerns you have. Mr. Sanchez, do you know why you're here today? Señor Sánchez, ¿sabe por qué estamos aquí hoy? No tengo la menor idea por qué. No, I have no idea why. Okay. Well, I received a report that has some concerns about your son, Luis. Recibí un reporte que se trata de unas preocupaciones de su hijo Luis. ¿Tienes de algo que suceda? An interpreter should always interpret in first person. This is the standard of professional interpreting. It allows the interpreter to become transparent, allows for a more accurate message to be conveyed, and reduces third-person confusion. Okay, so in interpreting practice, the interpreter should speak in first person. Jadi, although interpreter itu transferring language from one person to another, tapi bahasanya, struktur kalimatnya, it should be the same. Ya, I diterjemahkannya I saya, bukan misalnya ketika ada question what is your name, tapi diterjemahkannya bukan dia bertanya siapa namamu, no, but siapa namamu, gitu ya. Should be in first person supaya accurate message-nya. Kemudian reduce confusion supaya nggak bingung maksud dia atau she itu maksudnya ke mana. Tuh.
Ya, oke. Sejauh ini kita sampai situ dulu because the limited of time will continue the explanation about the example of interpreting or interpreted interview practice. Tuh, tadi positioning, kemudian first person, and then you cannot reduce the message, gitu ya. Jadi harus complete semuanya, sentence-nya. It should be accurate from A to Z. You cannot omit atau nggak bisa dikurangi dan tidak boleh ditambahkan because it will lead to misunderstanding. Tuh. Oke. Is there any question? If there's no question, I will ask you. Could anyone explain, boleh dalam bahasa Indonesia, what is interpreted interview? Tadi yang saya jelaskan. Interpreted interview itu apa sih berarti? Boleh saya kasih apa, Bu? Boleh, silahkan Baringin. Interview tadi itu sangat penting ya dalam komunikasi hubungan antara sales sama klien untuk menentukan keberhasilan dia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Baringin. But anyone can explain what is interpreted interview? Tapi kan ada common interview yang biasa gitu. Ini interpreted interview. Yang tadi baru saja dijelaskan dan baru saja dicontohkan visualnya. Boleh Bu, saya coba. Oke, silahkan Fauzia. Interpreted interview is like a common interview, but there is a language barrier. So there is an interpreter to communicate between professional and the client. Oke, very good. Thank you, Fauzia. Ya, begitu ya. Interpreted interview itu it's like common interview, but because they don't understand each other, so interpreter is needed to help their communication, to translate the language. For example, from bahasa Indonesia to English and from English to bahasa Indonesia. Okay, so probably that's all for today. Don't forget to check your attendance list in our LMS in hybrid.uniku.ac.id, and I also give you assignment there. There is a video for you to analyze. Ya, silahkan dianalisis videonya tentang dynamic dalam communication-nya. Di situ video contoh dari practice interpreting. Silahkan diamati kira-kira apakah sudah sesuai dengan apa yang teori yang tadi sudah saya jelaskan atau tidak. Oke, so that's all for today. Have a good day. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for your presentation. Bu Yuniarti ya. Betul, Pak. Ini catatan dari saya, pembelajaran sudah utuh, sudah bagus. Ada tugas ada tadi apa tugasnya? Ada betul, tugasnya saya upload video untuk dianalisis. Oh iya, menyimpulkan dan sebagainya. Itu sudah dilakukan ya, capaian pembelajaran juga disampaikan. Sekarang Bu Yuniarti, terima kasih ya. Setelah Bu Yuniarti ada yang terakhir nih, Bu Fauzia. Bu Fauzia siap. Setelah saya masih ada satu lagi. Setelah saya masih ada satu lagi, Pak Vigo. Setelah saya masih ada satu lagi, Pak Vigo. Oh gitu. Oke. Kalau gitu saya harus istirahat dulu ya, nanti setelah Ibu Yuniarti ya. Kita lanjutkan 15 menit. Oke. Bu Yuniarti mengajar apa? Sama. Fauzia, Pak. Ya, Bu Fauzia. Mengajar apa? Bu Fauzia mengajar apa? Home base-nya di prodi manajemen, Pak. Tapi saya mengajar ekonomi makro. Oke. Saya kebidangan saya ilmu ekonomi. Dan Bapak sekarang kita beralih peran menjadi mahasiswa prodi manajemen ya, yang mengontrak mata kuliah Bu Fauzia.
Silakan Bu Fauzia, bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di siang ini masih semangat ya untuk melaksanakan perkuliahan ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kontrak perkuliahan, jadi di mana kita akan belajarnya itu hybrid ya. Jadi ada meeting seperti ini, mungkin nanti kalau sudah memungkinkan akan offline, dan juga nanti ada LMS yang bisa diakses untuk materi-materi tambahan asinkronus ataupun untuk tugas-tugas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebentar, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini cakupan materi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama kita akan melihat mengenai pengertian dan konsep dasar ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perbedaan ekonomi mikro dan makro. Kemudian yang ketiga adalah isu-isu utama pada ekonomi makro. Jadi pembelajaran kali ini merupakan dasar dari setelah kalian memahami apa yang diajarkan kali ini, kita akan menjadi fondasi bagi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, pengertian, dan permasalahan dalam ilmu ekonomi. Kemudian mampu menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro, serta yang terakhir adalah mampu menyebutkan isu utama dalam ekonomi makro. Konsep dasar ilmu ekonomi dari dalam ilmu ekonomi ini didasarkan pada 3 konsep penting. Yang pertama adalah kelangkaan atau scarcity, kemudian pilihan, choice, dan pengambilan keputusan atau decision making. Jadi di sini kelangkaan itu kaitannya dengan sumber daya yang terbatas. Gitu. Karena manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas ya. Contohnya misalkan kita ini ingin belanja barang-barang, misalkan ingin belanja tas, belanja baju, dan sebagainya, itu kan kalau manusia itu keinginannya tidak terbatas, ingin semua dibeli, sebetulnya gitu. Tapi dari sini kita punya sumber daya yang terbatas, gitu, yaitu misalkan dari finansial, dari uangnya yang terbatas. Nah, ini adalah kaitannya dengan kelangkaan. Jadi ada keterbatasan sumber daya. Kemudian ada pilihan atau choice. Nah, di sini manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Contoh simpelnya aja, misalkan untuk tadi membeli baju gitu, apakah memilih untuk membeli tas ataukah kebutuhan rumah tangga, misalkan sembako. Nah, itu kan ada pilihan-pilihan di situ. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Hari ini mau makan apa, hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau jalan kemana, dan sebagainya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini kaitannya dengan tadi, karena ada pilihan-pilihan, kita kemudian harus mengambil keputusan yang mana yang akan kita ambil. Seperti itu. Nanti di pengambilan keputusan ini akan di breakdown lagi lebih jelas di slide berikutnya mengenai pengambilan keputusan. Kemudian ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu yang melebihi sumber daya yang dimilikinya. Itu seperti yang sudah dijelaskan ya tadi, bahwa sumber daya kita ini terbatas nih, tapi keinginannya yang tidak terbatas. Kemudian selanjutnya, ilmu ekonomi diperlukan untuk memahami bagaimana cara manusia memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ini kaitannya dengan pilihan dan juga pengambilan keputusan. Seorang agen ekonomi, misalkan individu ekonomi, manusia itu nantinya dia akan mengambil keputusan berdasarkan apa yang rasional, seperti itu. Kemudian
Nah, ini mengapa harus mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi. Kemudian kita juga bisa mengetahui mengenai perilaku agen ekonomi. Nah, di sini agen ekonomi itu ada rumah tangga dan perusahaan. Kemudian kita bisa mengetahui dampak yang dihasilkan dari permasalahan ekonomi. Misalkan, contoh simpel aja, dampak misalkan kenaikan harga-harga sembako. Nah, itu dampaknya apa untuk masyarakat? Kenaikan harga BBM, dampaknya apa? Gitu. Kemudian dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Nah, mengenai keputusan ekonomi yang rasional nanti kita akan bahas sedikit di slide berikutnya. Kemudian ilmu ekonomi juga membantu membuat keputusan ekonomi. Gitu. Tadi asumsinya keputusan ekonomi yang diambil oleh manusia ini atau individu ekonomi ini adalah keputusan yang diambil secara rasional. Gitu. Nah, tadi penjelasan tentang pentingnya ilmu ekonomi, pentingnya mempelajari ilmu ekonomi. Tapi di sini kita lihat pengertiannya dari ilmu ekonomi itu apa. Nah, yang pertama adalah secara harfiah ya. Jadi ini dari bahasa Yunani kuno, oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu hukum atau aturan. Jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu lebih ke aturan atau kebiasaan dalam rumah tangga. Gitu. Kemudian ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana orang memanfaatkan sumber daya. Jika dia seorang konsumen, ya, anggaplah kita ini seorang konsumen. Nah, konsumen ini selalu ingin mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal. Gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan keinginan kita kan terbatas, tidak terbatas. Keinginan kita tidak terbatas. Kita ingin membeli barang-barang gitu sebanyak-banyaknya karena itu kita akan mendapatkan kepuasan misalkan dari situ. Cuma kita punya keterbatasan biaya, sumber daya seperti itu. Jadi kalau konsumen itu tujuannya adalah dalam ilmu ekonomi ini kalau konsumen tujuannya adalah mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal. Nah, kalau kita memposisikan sebagai produsen, nah kalau produsen itu tujuannya itu mendapatkan laba. Gitu. Jadi bagaimana mengkombinasikan input serta menghasilkan output untuk menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Input itu misalkan gini ya, input output itu misalkan kita ini berjualan bakwan lah gitu ya. Input itu bisa bahan-bahannya, tepung terigu, sayuran, kemudian minyak dan sebagainya. Kemudian outputnya adalah bakwannya itu. Gitu. Atau inputnya itu adalah tenaga kerjanya yang kita gaji misalkan. Nah kemudian outputnya itu barangnya atau jasa yang dihasilkan. Seperti itu. Nah jadi menurut Paul A. Samuelson, dia menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan berbagai sumber daya yang langka untuk menghasilkan berbagai komoditas yang bernilai dan mendistribusikan komoditas tersebut di antara berbagai kelompok. Gitu. Jadi di sini perlu kita highlight bahwa bagaimana dalam ilmu ekonomi ini bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk mencapai suatu tujuan gitu loh. Kalau konsumen tujuannya adalah kepuasan, kalau produsen tujuannya adalah laba seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa saya kecepatan? Enggak, Bu, cukup. Enggak, Bu, cukup. Cukup, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini ada dua poin. Dua poin ini pertanyaan besar dalam ilmu ekonomi. Gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan juga pada pilihan-pilihan yang ada. Nah, kemudian keputusan apa yang diambil? Keputusan tentang apa? Bagaimana dan untuk siapa? Nah, ini permasalahan pertama dalam ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kapan pilihan-pilihan yang dibuat dalam rangka memaksimalkan kepentingan pribadi sekaligus juga mampu memaksimalkan kepentingan sosial. Jadi kita tidak istilahnya selfish, tidak egois gitu, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Jadi ada self interest itu harus sejalan dengan social interest.
Nah, ini yang tadi saya akan jelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kelangkaan, scarcity, dan pilihan atau choices. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa ada decision making, pembuat pemilihan keputusan gitu ya, membuat suatu keputusan. Nah, di sini decision making itu kaitannya dengan ada biaya kesempatan, maaf itu typo ya, harusnya opportunity cost dengan alokasi, ya, allocation. Ya, biaya kesempatan ini, maksudnya gini, jadi ketika kita melakukan suatu dihadapkan pada pilihan, kita akan mengambil suatu keputusan, nah itu tidak luput dari opportunity cost atau biaya kesempatan, atau ada hal yang dikorbankan. Contoh gini, contoh kita sekarang ini sedang melakukan perkuliahan di kelas ini, tapi sebetulnya kalian itu mempunyai pilihan untuk satu, datang dan ikut kuliah, atau dua, di rumah saja menonton televisi. Itu adalah kemudian kalian memilih untuk datang ke perkuliahan, maka hal yang kalian korbankan adalah waktu untuk menonton televisi. Gitu. Atau misalkan sebaliknya, kalian memilih menonton televisi daripada kuliah, berarti yang kalian korbankan ada kesempatan mendapatkan ilmu di bangku kuliah. Nah, itu seperti itu adalah opportunity cost. Jadi ada yang kalian korbankan. Nah, yang dikorbankan ini tidak selalu value-nya itu berupa money, uang gitu ya, tapi bisa berupa value-value yang lain. Contohnya yang berupa uang, misal kita dihadapkan pada pemilihan ini, mau kerja di perusahaan A atau B, gitu ya. Ketika kita akan bekerja di perusahaan A, gajinya itu 6 juta rupiah. Nah, di perusahaan B, gajinya itu 5 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kalau di perusahaan A, karena dia agak jauh, jadi 1 bulan itu kita butuh transport sebesar 2 juta rupiah. Tapi di perusahaan B yang gajinya 5 juta, kita cukup jalan kaki aja karena dekat, seperti itu. Nah, bagi individu ekonomi yang rasional, itu kalau misalkan kita lihat, berarti kalau kita bekerja di perusahaan A, sebetulnya sebulannya itu kita hanya dapat 4 juta. Gitu ya. Kalau di perusahaan B, kita dapat 5 juta, karena tidak ada ongkos transport. Nah, maka sebagai individu ekonomi yang rasional, gitu ya, kita akan memilih perusahaan B, karena biayanya yang kita dapat itu akan lebih besar, gitu ya. Keuntungan yang kita dapat akan lebih besar dan mengorbankan biaya yang lebih kecil, seperti itu. Nah, kemudian alokasi ini kaitannya dengan pemberian porsi pada sumber daya, memporsikan sumber dayanya, jadi mengalokasikan sumber dayanya. Jadi ketika kita punya sumber daya yang terbatas, ini dipakai untuk apa nih? Nah, ini adalah dasar yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa ilmu ekonomi ini apa-apa yang kita hadapi sehari-hari, gitu ya. Keputusan-keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang ada, kemudian apa-apa saja yang harus kita korbankan ketika kita memilih sesuatu. Nah, ini dipelajari dalam ilmu ekonomi. Kemudian selanjutnya, ini adalah cakupan atau perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Nah, simpelnya gini, kalau ekonomi mikro itu kita cakupannya itu individunya, individu ekonominya, bisa perusahaan dan rumah tangga gitu ya. Jadi individu-individunya yang menjadi fokus pembahasannya. Kalau ekonomi makro itu cakupannya lebih agregat. Ekonomi makro itu cakupannya lebih agregat. Jadi cakupannya suatu negara atau bahkan hubungan ekonomi antar negara. Jadi kalau ekonomi mikro ini, misalkan ada seorang produsen, dia memikirkan ketika saya punya modal, nah punya modal berapa
berapa yang harus saya buat, berapa produk yang harus saya buat gitu. Nah, itu adalah bahasanya di ekonomi mikro, atau ketika individu rumah tangga harus memilih pilihan-pilihannya, mengalokasikan dananya untuk dialokasikan untuk apa, itu cakupannya pada ekonomi mikro. Kemudian kalau ekonomi makro itu output misalkan perkembangan ekonomi, nah itu menjadi bahasannya perkembangan ekonomi suatu negara, ya, kemudian ekspor impor, kemudian juga inflasi itu kenaikan harga-harga gitu ya, atau misalkan subsidi dan sebagainya, dan pengangguran. Nah, itu cakupannya adalah dalam ekonomi makro. Jadi cakupannya lebih agregat. Nah, ini isu utama dalam ekonomi makro. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi ada pertumbuhan ekonomi. Gitu. Yang pertama ada presentase perubahan kegiatan dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu diukur dari pendapatan domestik bruto (PDB) gitu ya. Jadi berapa output atau produksi yang diproduksi misalkan per tahun gitu. Kemudian ketidakstabilan kegiatan ekonomi, misalkan adanya dampak krisis pandemi, krisis COVID gitu ya. Kemudian masalah pengangguran, kemudian masalah kenaikan harga atau inflasi, dan juga neraca pembayaran. Ini dibahas dalam ilmu ekonomi makro, cakupannya ekonomi makro. Nah, kemudian di sini kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana orang memanfaatkan sumber daya. Jadi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas. Gitu. Kemudian jika dia seorang konsumen, maka tujuannya adalah tingkat kepuasan yang maksimal. Dan jika dia seorang produsen, maka tujuannya adalah laba yang maksimal. Kemudian ilmu ekonomi didasarkan pada 3 konsep penting, yaitu kelangkaan, scarcity, kemudian pilihan, choice, kemudian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tadi yang ada kaitannya dengan opportunity cost dan alokasi. Kemudian pertanyaan besar dalam ilmu ekonomi terkait dengan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kemudian ilmu ekonomi mikro mencakup pembahasan ilmu ekonomi dalam skala kecil, yaitu masing-masing individu pelaku ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi makro membahas permasalahan ekonomi dalam cakupan yang lebih luas atau agregat. Kemudian isu utama dalam ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi, kestabilan kegiatan ekonomi, kemudian pengangguran, inflasi, dan juga neraca pembayaran. Baik, sampai situ dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Bu, bertanya. Ya, silakan. Figuri. Ya, tadi kan dijelaskan katanya opportunity cost ya. Kita menimbang antara mana yang akan kita pilih gitu ya, pilihan. Pertanyaannya adalah ketika kita memilih pilihan yang A gitu ya, ternyata gagal gitu, dan kita justru malah kepikiran ternyata seharusnya kita milih yang B gitu. Kesimpulannya bagaimana jika terjadi seperti itu dalam ilmu ekonomi? Sebetulnya kalau kita menimbang suatu pilihan gitu ya, ingin mengambil keputusan dalam opportunity cost ini, sebagai individu yang rasional itu dari sisi value-nya, ya nggak cuma biaya gitu ya, dari sisi value-nya bisa dilihat, misalkan contoh memutuskan untuk sekolah dengan mengeluarkan biaya daripada untuk bekerja dengan mendapatkan gaji gitu ya. Nah, kita memilih sekolah karena kita memandang bahwa ada value yang bisa melebihi biaya yang dikeluarkan. Namun jika keputusan itu ternyata dianggap salah di kemudian harinya, maka manusia itu akan dihadapkan lagi pada pilihan, yaitu memilih kembali pilihan yang pertama atau ada pilihan lain, misalkan melanjutkan mencari alternatif yang lain gitu. Jadi tetap ketika kita merasa gagal, oh ini pilihan yang salah, kita akan dihadapkan lagi pada, karena ini salah, kita akan dihadapkan lagi pada pilihan lainnya, dan kembali menimbang biaya
yang harus dikorbankan tadi. Seperti itu. Gimana, Figuri? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, ini saya ada tugas. Tugasnya sebetulnya simpel. Ini hanya untuk memberikan pemahaman lebih kepada kalian mengenai cakupan ekonomi mikro dan makro. Jadi cari 20 fenomena ekonomi yang terjadi 5 tahun belakangan ini, 5 tahun terakhir. Jadi boleh misalkan ada kenaikan harga BBM atau inflasi atau misalkan pengangguran dan sebagainya, dan kemudian kelompokkan fenomena-fenomena tersebut, ini yang mana nih ekonomi mikro dan yang mana yang ekonomi makro. Nah, kemudian juga disertakan sumber referensinya ya, dan artikelnya juga gitu. Kemudian tugasnya disubmit ke LMS kita, yaitu hybrid.uniku.ac.id. Mungkin itu saja dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fauziah ya, terima kasih. Catatannya pembelajaran sudah utuh ya. Ada tugas ya, menyimpulkan dari kegiatan inti juga, terus tanya jawab ya, melibatkan mahasiswa, terus capaian pembelajaran juga disampaikan. Ibu dan Bapak, 1 orang lagi, tapi kita harus istirahat ya, selama Pak Figori ya yang belum istirahat 15 menit ya, untuk ya 15 menitan lah, sholat dan sebagainya. Jadi jam 12.15 kita mulai lagi, khusus Pak Figori yang terakhir. Iya, Pak. Bagi yang merekam, ini di pause saja ya. Jadi Ibu Bapak tidak perlu keluar, standby aja di sini, tutup kamera gitu ya. Jam 12.15 nanti masuk lagi ke Zoom. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita nanti dilanjut saja jam 12.15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di pause saja ya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.